saya jawab Pak atau Iya, saya langsung. Kamu hanya memberitahukan kita gitu, supaya teman-teman tuh tahu arah pikiran. Kalau saya bilang sabun, kamu akan berpikir apa? Tentang mandi, 5 mandi, 1, apalagi? Terus? harum, Harum, terus? 5 aja gitu loh. merek boleh Pak? Boleh, terserah apapun yang ketika ada kata sabun gitu, pasti Pak Bes tuh, mikirin ini gitu. Licin, Licin, ya. Oke, ya bener ya, sabun ada yang licin ya. busa, Busa, ya kan? Apalagi? uh, Lifebuoy mungkin. Lifebuoy, ya Lifebuoy ya, merek ya. Ya nggak apa-apa. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti jadi silakan Pak Anda tiap kelompok itu mendapatkan kesempatan dalam 1 menit secara bergiliran untuk menebak 5 kata yang akan dipikirkan Pak Bes. Pak Bes akan mengirimkan saya kata berkaitan dengan 1 kata tertentu. Jadi Anda tuh harus bisa menebak sebanyak-banyaknya. Nah, kelompok yang bisa menebak 5 kata itu dalam waktu 1 menit, maka dia akan menjadi kelompok pemenang yang tidak perlu mengerjakan studi kasus. Paham? Sampai sini? Ya sudah. Kalau gitu silakan Pak Bes. Kita main dengan kelompok mana dulu nih? Kita kemarin punya Kemenlu, kemudian kita punya apa BPKP, kita punya Bapeda DKI, Pemda DKI, ya kan? Kemudian kita punya satu lagi apa? Kementerian Kemenpora ya. Ya, silakan Pak Bes. Mungkin dari Kemenlu dulu Pak. Ya udah, dari Kemenlu. Oke, mana nih teman-teman Kemenlu? Tadi itu Kemenlu Pak. itu kemarin ya CCD ya. Ya sudah, kalau gitu kita Yep. coba pilih ya. Apa yang akan dimainkan oleh kelompok Kemenlu ini. Nah, ini kata yang akan dimainkan adalah kota. Jadi silakan menyiapkan diri. Pak Bes bisa chat saya 5 kata yang berhubungan dengan kota, hanya ke saya. Nah, silakan kelompok Kemenlu menyiapkan kata sebanyak-banyaknya. Nanti giliran ya, misalnya nanti CD gitu kan nyebutin semua kota, nama kota, apapun yang berkaitan dengan kota gitu. Terus saya bilang ganti, terus sampai waktunya habis, terus nanti kita cari tahu 1 menit itu kelompoknya Kemenlu ini bisa menjawab berapa dari 5 kata yang berhubungan dengan kota. Silakan Pak Bes, bisa di-chat ke saya. Nanti saya juga akan memverifikasi ya, apakah itu akan berhubungan ataupun, tapi boleh susah, boleh gampang ya. Silakan, tergantung Pak Bes. Kan kita ngikutin Pak Menterinya. Nah, Anda hanya bertugas menebak sebanyak mungkin isi pikirannya Pak Bes. Sorry Pak, mau tanya itu yang saya chat kotanya atau Bebas, pokoknya apapun yang berhubungan dengan kota, yang ada di isi pikirannya Pak Bes saja. Boleh nama kota, boleh apa yang berkaitannya. PUPR ya pasti tahu lah ya tentang perkotaan ya. Maksudnya apakah itu apa, bangunan, apapun, saya nggak bisa ngebocorin. Tapi silakan Pak Bes. Dan Pak Bes bisa menyulitkan atau memudahkan juga boleh, gitu lah. Paham ya maksudnya ya? Gampang kan? It's very easy, komunikata ini namanya. Sudah Pak Bes, bisa chat ke saya Pak Bes. Jangan dikasih tahu ya ke kelompok ini. Di chat aja nih WA, di ini aja Zoom pakai WA segala. Izin bertanya Pak, untuk katanya itu ada limitnya nggak atau gimana? Nggak Atau ada limit ya, pokoknya sebanyak-banyaknya gitu. Saya tadi sabun ya, saya dapat giliran, maka saya akan bilang kalau sabun itu pasti wangi, harum, bersih, licin, ya, cairan, batang, gitu-gitu kan. Udah belum Bakti? Lama banget. Baru 1, orang 5. Kata kedua, kata ketiga, kata kelima tuh nggak ada hubungannya, Bakti.
Katanya adalah kota, ya. Nanti coba dikasih angka gitu loh, Bab. Jadi saya bisa tahu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini terlalu mudah nih, Pak Bakti buatnya untuk Kemenlu. Ayo dong. Kan bisa infrastruktur, bisa macam-macam ya. Kota itu apalah ya, banyak kali. Nah, oke lah, sudah. Pak Bakti sudah memberikan katanya. Nanti dihitung ya, Bak ya. Kita lihat ya, Bak. Maksudnya mereka bisa menjawab berapa dalam waktu 1 menit. Siap? Kemenlu? Saya pakai ini saya dulu. Stopwatch saya. Udah siap belum? Kemenlu. Sudah ya? Bisa di-unmute sebanyak mungkin. Silakan mau giliran dari siapa aja boleh gitu ya. Mau dari Sidi, kayak mau dari siapa tadi, Ahmad, kayak mau dari siapa, bebas aja. Kita mulai? 1 menit. Tepuk tangan dulu dong buat Kemenlu. Mudah loh ini katanya. Kota doang dan kayaknya Bakti kasihan nih sama Kemenlu. Gampang banget kayaknya. 3, 2, 1. Silakan. Padat, luas, Ganti. Silakan. Terlalu lama. Jakarta, Bener. Palembang, ramai, macet, bus, Jakarta, MRT, Ganti. LRT, Mall, ramai, kotor, berdebu, sesak, panas, beton. Mall, ojol, Ganti. banjir. Ibu kota Tangerang Selatan, ramai, PUPR, Ganti. macet, restoran, banjir, pembangunan, maju, Ganti. Ayo ganti balik lagi terserah. Pemda, banjir, gedung, Ganti. Medan, Palembang, Jawa Timur, Madiun, Surabaya. Waktu habis. Tepuk tangan. Kemenlu. Berapa Bakti? Kayaknya cuma 2 ya, Bak? Iya kan? Iya kayaknya Pak. Palembang dan Jakarta berhasil terjawab. Silakan dibuka 3 kata yang tidak bisa disebutkan oleh Kemenlu. Ada, saya jawab ya. Iya, iya. Ada Papua, Aceh, sama Yogyakarta. Oh, gampang padahal. Papua, Aceh, Yogyakarta tadi sampai ke MRT segala gitu ya. Padahal itu ya. Oke, 2 poin ya Kemenlu. Oke, selanjutnya kita main sama siapa? Pak Bes. Sama BPKP. boleh Pak. Tapi mungkin Penny Rose kayaknya mau main tuh Pak. Oh iya, habis ini gantian, nggak usah Pak Bes lagi. Berarti BPKP ya? BPKP mana BPKP? hadir. Oke, hadir. Ya udah, Mbak Feni mana Mbak Feni? Kita coba Mbak Feni ya. Kita akan menebak isi pikiran Mbak Feni. Padahal tadi udah gampang loh dari Pak Menteri itu. Ya udah nggak apa-apa, 2 poin. Jadi BPKP butuh lebih dari 2 untuk bisa menang lawan Kemenlu. Kata yang dimainkan udah jelas terlihat di layar teman-teman. Adalah pajak. Nah, ini bisa susah, bisa gampang, tergantung Bu Feni. Silakan Bu Feni menyiapkan kata dan juga BPKP menyiapkan sebanyak mungkin. Tapi kurang banyak tuh Kemenlu. Apa aja yang ada di pikiran? Nggak ada punya waktu. Silakan Mbak Feni.
berhubungan dengan pajak apa aja sih ya, bisa macam-macam. Jenis apapun ya. Dan ini justru lebih susah. Nomor 3 nggak ada hubungannya, Mbak Feni. Coba diganti. Yang kata kelima ganti ya, Ria. Mbak Feni. Oke, ya sangat. Oke, cukup. Mbak Feni sudah menyebutkan, saya rasa ini juga nggak sulit ya. Nanti dicek ya Mbak Feni ya. Kita bisa mulai BPKP sebanyak mungkin. Ya, Anda belajar 3 tahun pajak, bisa nggak Anda menyelesaikan hanya 5 kata yang ada di pikirannya Mbak Feni tentang pajak? Ya, kita mulai. Silakan. 3, 2, 1. Silakan. PPH, PPN, PBB, DJP, Kementerian Keuangan. Ganti. Pajak daerah, P3B, pemeriksaan pajak, UHP, KPP. Ganti. Ayo. Penghasilan internasional, DJP, penerimaan, pemeriksaan. Ganti. Badan orang pribadi, wajib pajak, PKP, Ganti. BWP, PPH, PPN, pajak penjualan barang mewah, bea materai, PBB, pajak hotel, pajak restoran. Ganti. Ayo. Ayo. 5 negara. Ganti, ayo. Aduh, ayo. Waktu habis, tepuk tangan dulu. Wah, ini lebih sulit ternyata ya, padahal harusnya gampang. Di saya juga cuma 2 ya, Astri? Iya, 2, Pak. Iya, hanya KPP dan juga PPH badan ya. Iya kan? Yang tidak terjawab adalah 10%, kemudian insentif dan PPH 21. Itu tidak terjawab dari kelompok ini. Tepuk tangan kalau begitu. Ya, hanya. Lanjut. Selanjutnya sama nih, imbang 2-2. Lanjut ke siapa, silakan. Kita ke Kemenpora kali ya. Ya, teman-teman Kemenpora udah siap? Masih Feni atau mau ganti kelompok pemenang? Mbak Feni ya, masih ya? Atau ganti? Mbak Feni, silakan. Boleh ke Dede mungkin, Pak? Boleh, silakan. Ya, Dede ya, yang akan kita tebak isi pikirannya. Nah, ini kayaknya cocok nih buat teman-teman Kemenpora nih. Kata yang dimainkan adalah hewan. Ya, jadi boleh nama, jenis, apapun ya, tempat, sarang, apapun ya, berkaitan dengan hewan. Silakan Mbak Dede. Bisa chat saya sambil Kemenpora menyiapkan sebanyak mungkin nama hewan ataupun apapun yang berkaitan dengan hewan. Oke. Mbak Dede sudah menyiapkan seluruh katanya, 5 katanya, nggak begitu sulit sebetulnya ya, Mbak Dede ya. Gampang ya ini ya? Gampang sekali, asal Anda bisa menebaknya. Udah siap, Kemenpora? Siap ya?
Saya nggak Pak. butuh waktu lama. Oke, kita mainkan. 3, 2, 1. Ayo, belum ada satupun. Udah Sapi. berlama. Sapi peliharaan mamalia buas alam. Ganti. Boleh sebanyak mungkin ya. Nggak mesti cuma 5 loh. Anjing, ikan, bebek, kelinci, kandang, panda, bertelur, Ganti. terbang. Ganti. Buas, taring, kucing, anjing, ternak, jinak, berbisa. Ganti. Fauna, binatang, panda. Besok. Ganti. Lucu, imut, kucing, ayam, sapi, susu, kandang, Ganti. rumput. Jinak, liar, berbulu, kaki 4, kebun binatang, memanjat. Mamalia, liar, berbisa. Ganti. Waktu habis. Ya, tepuk tangan. Ini surprisingly juga cuma 3 ya, Dede ya? Iya, Kak. Benar. Apa saja, Dede? Tadi yang nggak kejawab, karnivora sama semut. Karnivora dan semut ya. Kemudian yang terjawab tuh kucing, mamalia dan berburu ya. Di kelas sebelumnya saya mainkan ini ada yang bilang kategori hewan gitu ya. Berbulu, lebat, hitam, burung, tapi yang ngomong cewek. Jadi saya bingung. Ya, tapi ya sudah. Nggak apa-apa kalau gitu. 3 poin otomatis sejauh ini tepuk tangan untuk Kemenpora, mereka mengungguli, berarti terakhir Pemda DKI, siap ya, Pemda DKI harus lebih dari 3 untuk bisa memastikan diri, untuk tidak perlu mengisi studi kasus. Jelas ya. Kata yang dimainkan adalah artis. Silakan, masih Mbak Dede. Ayo. Artis itu bisa apapun. Oh, kan tadi apa ya? Artis. Bisa nama, bisa tempat, bisa apapun yang berkaitan dengan artis kan macam-macam ya artis sekarang. Atau selebriti gitu ya. Ayo deh. Kita buat Pemda DKI kalah atau kita buat dia menang, silakan. Ya, sudah. Dan susah ya, ini ya. Ya, tapi mudah-mudahan aja. Kita kasih aja ya clue-nya ya, biar agak membantu ya. Dede ini, yang dimainkan Dede adalah artis luar. Artis asing. Ya, Pemda DKI siap, butuh lebih dari 3 untuk bisa menang. Kita mulai. 3, 2, 1, silakan. Maroon 5, Blackpink, BTS, siapa lagi? Aktor Rise, aktor Blackpink, BTS, K-pop, NCT Ganti. Dream, Jennie Rose. Ganti. Bollywood, Hollywood,
Celine Dion, Bruno Mars. Ganti. K-pop Super Junior, Tom Cruise, EXO. Ganti. Ariana Grande, Shawn Mendes, Camila Cabello, Siwon. Ganti. Dara, Okin, Skandal, Juman, Perceraian, apa lagi? Blackpink, Lisa, Jennie, Rose. Ganti. Ganti. Arsenal, Vira, YouTuber, Atta Halilintar, Arif Muhammad, Lisa Blackpink, Ganti. Lee Min Ho, Jungkook, Selena Gomez, Taehyung, terus Justin Bieber, Sehun. Waktu habis. Tepuk tangan ya. Artis luar tapi saya nggak ngerti ya, ada Taeyong segala macam, si Vira. Kayak cuma 2 ya, Dede. Betul ya. 2 ya. Tadi 3, di ujung-ujung lagi. 3 ya? Apa siapa? Iya. Yang terjawab itu Justin Bieber, Tom Cruise, sama tadi apa ya? 2 ya, Pak. 2. Justin Bieber sama Tom Cruise aja. Ya kan? Nggak terjawab tuh Demi Lovato, Dwayne Johnson, ya kan? Dan juga Jason Statham. Ya, oke. Tepuk tangan. Artinya yang tidak perlu mengerjakan adalah Kemenpora. Selamat untuk Kemenpora. Kayak gitu ya udah. Silakan kita mulai studi kasus ya. Setiap kelompok akan mendapatkan waktu 5 menit untuk bisa membahas tentang studi kasusnya ya. Tadi apa yang pertama tadi soal nomor 1 dimainkan oleh Kemenlu, soal nomor 2 dibahas oleh BPKP, soal ketiga dibahas oleh Pemda DKI. Paham ya? Saya bagikan. Ya, sudah. Silakan. Kalau mau langsung dibahas atau mau 5 menit kita nunggu juga nggak apa-apa sih. Susah kok soalnya. Ya udah sambil nunggu silakan ya yang mau nyiapin jawabannya. Saya mau nanya-nanya aja deh sama kelompok PUPR sama siapa yang nggak perlu ngerjain tadi, Pemda DKI ya. Siapa yang belum saya tanya? Pemda siapa? Kemenpora. Siapa sih anggota Kemenpora tadi? Siapa aja? Ada saya, Rizkian, Dias, Diava, Iqbal. Diava, Iqbal, Dias, Firsta gitu ya. Ya udah, saya nanya Firsta aja deh kalau gitu. Kamu kemana kameranya Firsta? Ini Pak, lampunya mati jadi wifi-nya lagi trouble, makanya macet-macet. Ya udah. Apa momen terindah kamu Firsta di kampus ini? Momen terindahnya waktu nonton konser, Pak. Konsernya siapa? Yang ada jazz itu? Apa yang 10 to 5 atau? Yang Naif, Pak. Oh, yang Naif. Oh, Naif pernah ke kampus juga? Kapan itu? Nah, waktu ada acaranya KMBC. Oke. Itu kenapa seru? Baru pertama kali ya lihat artis ya, orang kampung. Apa gimana? Soalnya baru kenal sama teman-teman kelas baru, ya, terus gimana? diajakin nonton konser. Itu momen terindah di kampus. Momen ada banyak terburuknya? Momen lebih ke tiap hari ya? Ya, iya Pak. Ya enggak Pak. Canda. Kalau apa? terburuk itu mungkin waktu nilai-nilai UAS itu pernah dapat rendah.
Gitu ya. Jadi sempet down gitu kan? Iya, sempat kepikiran. Kepikiran bakal lanjut. Ternyata kamu bisa sampai di titik ini juga ya, Filsta. Iya, alhamdulillah, Pak. Ya, makasih ya. Dias, mana Dias? Iya, Pak. Udah berapa pria yang menyatakan Aduh. suka sama kamu dari tingkat 1? Loh, saya Aduh, nanya ini sebagai rahasia. dosen loh. Berapa ya? Nggak ada, Pak, nggak ada. Nggak ada, masa sih? Kayak Nabil tuh ngarep banget sih sebenarnya, cuma nggak berani ya. Ya udah Dias, gimana kamu melihat dosen-dosen di STAN selama kamu 3 tahun jadi mahasiswa dosen-dosen tersebut? Dosen-dosennya baik-baik sih, Pak, apalagi kalau pajak. Jadi kadang saya bersyukur gitu Pak dapat pajak, soalnya jurusan sebelah kan kadang dosennya terkenal killer gitu ya Pak. Maksudnya pelit banget sama nilai, apalagi pokoknya susah gitu buat dapat nilai yang bagus. Jadi kayak pressure-nya dari mana-mana. Jadi happy-happy aja sih Pak, bersyukur. Dosennya baik-baik juga. Bersyukur ya. Dosennya baik-baik ya. Mungkin kamu nggak ketemu aja dosen-dosen pajak yang menyeramkan gitu. Karena ada juga, tapi sebenarnya dosen meniru ya kayaknya ya. Maksudnya it's not because mereka killer ataupun pelit, it's because they have their own standard gitu loh. Iya kan? Iya, benar. Iya kan? Ya udah kalau gitu Dias, mudah-mudahan nanti ada yang menyatakan suka ya sama Dias ya. Tapi tanya dulu deh Dias, di kelas kita tuh ada yang saya nanya aja deh Dias, di kelas kita tuh ada yang pacaran nggak sih? Di kelas kita ada yang pacaran, Pak. Ada deh Pak kayaknya. Siapa tuh? Maksudnya sesama kelas atau? Iya, sesama kelas. Kalau misalnya nggak sama kelas ngapain? Kayaknya enggak sih, Pak. Nggak ada ya? Baik yang beda jenis maupun sesama jenis ya? Aduh. Iya, Pak. Sesama jenis. Iya. Saya bercanda loh. Ini kan kita pertemuan terakhir. Jadi sambil cerita. Makasih ya, Dias. Iya, Pak. Iya. Saya mau tanya ini ya ke PUPR. PUPR tadi ada ini nggak? Ada siapa? Siapa lagi PUPR itu? Astri. Ada Carol, Ardi, Pak. Terus Ada Carol. Ya udah Carol. Iya Pak, hadir Pak. Oke, Carol. Udah siap belum tinggalin orang tua untuk dipanggil negara bekerja? Harus siap sih Pak. Pasti bakal kangen sih kalau misalnya ditempatin yang jauh-jauh. Tapi ya udah dari awal masuk STAN kan udah tahu resikonya, jadi harus siap sih Pak. Semuanya gitu. Semuanya tuh pasti akan mikir harus siap karena pada saat awal pengen gitu kan. Maksudnya udah harus konsekuensi. Tapi pada akhirnya juga nggak ada yang siap gitu. Pada akhirnya juga akan kondisi yang sangat berat gitu ya. Mudah-mudahan Carol bisa bisa kuat ya Carol kalau misalnya nanti. Tapi tujuan, saya tuh bingung ya Carol. Sebenarnya kalau yang D3 pajak ini udah tahu belum sih kalian bakalan kemana gitu? Belum sih Pak, kayak belum ada yang fix gitu. Tapi bukan yang non Kemenkyu tuh ada nggak? Atau gimana sih? Non Kemenkyu, saya taunya sih kalau kemarin tuh adanya Kemenkyu atau Pemda, udah mulai ada Pemdanya gitu Pak. Iya, atau Pemda gitu kan. Nah, maksudnya nggak tahu kan, tapi maksudnya si A ini kayaknya bukan Kemenkyu gitu kan, nggak tahu kan? Iya, nggak ada. Kalau yang di akun tuh kan ada kan? Mereka ada yang tahu kan? Enggak ya? Enggak sih Pak, kayaknya. Kalau setahu saya belum ada yang tahu mau masuk mana nanti. Jadi benar-benar nunggu pengumuman penempatan. Oh iya. Jadi memang ya udah gitu ya.
Oke. Thank you, Carol. Udah siap belum kelompok penyaji? Silakan. Kalau gitu yang paling gampang aja dulu dari yang soal ketiga itu ya. Soal 3 yang cuma ngedisposisi aja. Silakan tuh. Apa? DKI ya? Bisa? Ayo, DKI. Ini nanti Anda akan diminta untuk teman-teman menuliskan kira-kira surat tersebut akan ke arah siapa, bisa satu pihak eselon 1-nya ataupun maksimal 3. Bahkan ada mungkin soalnya nanti itu bisa sampai eselon 3. Jadi kalian turunkan dari eselon 1 ke eselon 3. Ya udah silakan DKI dari soal nomor 1 ini. Ayo loh. DKI, kan ada Yusril, ya kan? Kita bahas aja loh, teman-teman. Ya, udah, bisa dimulai dari Pilar, Pak. Ya, silakan loh. Dibahas aja sama-sama ya. Nanti kelompok yang tidak mengerjakan bisa membahas juga. Silakan. Nomor 1, baca soalnya Vira, kemudian kemana, gitu kan? Soalnya kan? Baik, jadi kalau untuk nomor 1, kan soalnya tuh kan kita tunjukkan ini rekomendasinya ke siapa dan organisasi apa yang ditunjuki. Nah, nomor 1 kan tentang asal suratnya surat khusus Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dan bidang komunikasi strategis. Uraian surat yaitu rekomendasi mengenai bantuan dan kepada masyarakat terutama rumah tangga melalui skema peminjaman tanpa bunga. Nah, menurut kelompok kami, organisasi yang ditugaskan untuk menindaklanjutinya itu yang cocoknya itu yang pertama yaitu ke eselon 1 yaitu untuk sekretaris jenderal, kemudian untuk eselon 2 yaitu biro umum dan eselon 3 bagian administrasi kementerian. Nah, alasan ditugas dan fungsi yang terkait adalah karena salah satu dari fungsi bagian administrasi kementerian dan adalah melaksanakan urusan tata usaha dan dukungan rumah tanggaan staf khusus. Kemudian atas surat dari staf khusus Menteri Keuangan akan didisposisi ke bagian ini terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada Menteri Keuangan. Itu sih menurut kelompok kami untuk yang nomor 1 ini, Pak. Tapi teknisnya kemana ini? Teknisnya, Vira. Jauh banget kamu. Kamu ini tentang apa sih? Itu jelas tentang bantuan kepada masyarakat, terutama rumah tangga, melalui skema pinjaman tanpa bunga. Eselon 1 yang terlibat siapa? Tadi dia cuma bilang Setjen doang. Itu pun turunnya ke Biro Administrasi. Padahal ini tentang apa ini? Tentang baru rekomendasi. Anda baca dulu dong soalnya. Ini rekomendasi dari staf khusus mengenai bantuan kepada masyarakat, terutama rumah tangga, melalui pinjaman tanpa bunga. Silakan deh kalau gitu, yang lain ada yang mau ditambahin? Atau dari mana? BP, dari Kemenpora ataupun dari PUPR? Ayo. Ini banyak nih yang terlibat ini. Kalau udah pinjaman tanpa bunga, silakan. Baru nomor 1 loh. Atau dari ininya, dari kelompoknya Vira, yang lain ada yang mau nambahin. Kemana ini ya teman-teman ya, tujuannya yang pertama. Kalau udah bantuan kepada masyarakat, ini sifatnya apa? Rekomendasi kan ya? Berarti sesuatu yang pasti nggak? Sesuatu yang sifatnya masih usulan. Usulan itu perlu kajian. Rekomendasi, pasti disposisinya itu kemungkinan besar adalah Bu Menteri minta kajian. Kajian siapa yang handle? BKF, Pak. BKF. Salah satu yang pertama tuh pasti BKF, teliti pendapat. Ya, karena ini masih rekomendasi. Kemudian kalau kaitannya dengan anggaran, ini kan bantuan. Pasti ngaruh ke anggaran. Dia akan ke siapa? Dirjen Anggaran. Ya, karena berkaitan dengan adanya bantuan. Ini mempengaruhi postur APBN. Paham nggak sampai sini? 2 ya. Nah, yang ketiga, Setjen. Oke. Ya, Setjen. Setjennya kemana? Ini masih rekomendasi. Biasanya masuknya dia ke Biro Hukum.
untuk membahas mengenai perencanaan atau aturannya. Paham? DJP terlibat? Tidak. DJBC? Tidak. Nggak nyambung. BPPK? Tidak. Paham ya? Maksudnya ya? Itu ya. Hati loh kalian memikirkan ini. Saya bilang paham dulu fungsi, kemudian lari ke bawah. Kalau udah dapat eselon 1-nya, turun ke bawahnya gampang. BKF itu banyak. Ini nanti ada pusat, silakan aja ya. Yang masuk akal. Nomor 2, silakan lanjutkan. Kelompoknya Vira. Ayo. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu tentang asal suratnya, yaitu Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yaitu uraian isi suratnya yaitu tentang pembahasan dan pemberian insentif berupa bantuan gaji tambahan kepada para pekerja dengan pendapatan tertentu dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, menurut kelompok kami, organisasi yang ditugaskan untuk menindaklanjuti ini yaitu bagian staf ahli bidang pengeluaran negara. Nah, kenapa menurut kami yaitu ke staf ahli bagian pengeluaran negara? Karena bagian staf ahli bagian bidang pengeluaran negara ini memiliki tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang pengeluaran negara dalam menindaklanjuti surat ini. Makanya staf ahli bidang pengeluaran negara ini dapat memberikan rekomendasi terkait pengadaan program BLT kepada Menteri Keuangan. Begitu Pak, menurut kami. Eselon 1 yang lain, cuma baru staf ahli. Eselon 1 yang lain? Ini kalau udah insentif, sama ya teman-teman, gaji tambahan kepada para pekerja dengan pendapatan tertentu dalam bentuk BLT. Ya, ini sudah pasti ya dia akan masuk ke DJA. DJA ya dalam rangka untuk penguatan APBN. Pasti ada postur APBN di sini yang berpengaruh. Pasti DJA itu akan dilibatkan ya teman-teman. Kemudian di sini kalau kalian bisa lihat, ini kan ada BLT, pekerja dengan pendapatan tertentu. DJP kira-kira nyambung nggak di disposisi? Sepertinya tidak, Pak. Nggak nyambung ya, kecuali insentifnya itu dalam rangka insentif pajak ataupun pembebasan pajak penghasilan dari pekerja tersebut ya. Kemudian pasti Sekjen, ini juga pasti akan diminta kepada Pak Sekjen dalam rangka sama nih, hampir sama dengan nomor 1, Biro Hukum juga. Ini kan berkaitan dengan aturannya ya. Itu ya kira-kira ya kelompoknya ya. Jadi pikirkan unit eselon 1-nya gitu loh. Nomor 3 silakan. Nomor 3 yang asal suratnya dari Institute for Development of Economics and Finance. Terus terkait masukan kepada pemerintah untuk mencegah resesi akibat pandemi. Di antaranya pertama memberikan insentif kepada UMKM agar ekonomi tetap berjalan. Kemudian yang kedua memberikan alokasi anggaran lebih besar untuk menangani penanganan dan pengobatan pasien di seluruh fasilitas kesehatan. Nah, jadi menurut kelompok kami, organisasi yang ditugaskan untuk menindaklanjuti itu adalah pertama, eselon 1-nya DJA, Direktorat Jenderal Anggaran, eselon 2-nya Direktorat Penyusunan APBN, eselon 3-nya Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara 2. Alasannya karena salah satu fungsi Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara 2 adalah penyiapan bahan penyusunan konsep APBN, perubahan di bidang belanja kementerian. Sesuai dengan fungsi tersebut, Subdit ini dapat mengonsep perubahan APBN sehingga alokasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan yang digunakan dalam penanganan pasien di fasilitas kesehatan dapat diperbesar. Kemudian eselon 1 lainnya yaitu DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Eselon 2-nya Direktorat Peraturan Perpajakan 2. Alasannya karena salah satu fungsi dari Direktorat Peraturan Perpajakan 2 adalah penyiapan perumusan kebijakan di bidang peraturan terkait PPH. Sesuai dengan fungsi tersebut, Direktorat ini dapat menindaklanjuti masukan dari Indef terkait insentif UMKM dengan menyiapkan perumusan kebijakan pemberian insentif PPH kepada UMKM di masa pandemi. Ya. Mungkin itu, Pak. Ya, jawaban benar. Itu jawaban benar ya. Jadi DJP untuk insentif kepada UMKM itu DJP, memberikan alokasi anggaran itu DJA. Kamu bisa fokus lagi ke Setjen kalau mau. Biro Hukum perlu tahu nih.
Karena biasanya Direktorat Peraturan Perpajakan 2 komunikasinya sama Biro Hukum. Ya, Biro Hukum ya. Itu harus dipegang. Oke, lanjut nomor 4, Rizky atau yang lain? Dari BI. Nah, ini gampang ini. Ayo loh, silakan kelompoknya. Ayo lanjut, Faizah mungkin. Berikutnya yaitu nomor 4, asal suratnya dari Bank Indonesia. Isi suratnya mengenai undangan rapat untuk membahas mengenai yang pertama, kenaikan utang luar negeri Indonesia baik pemerintah maupun swasta pada bulan Juni dan Juli tahun 2020. Yang kedua yaitu realisasi pembelian surat utang negara atau SUN dengan skema private placement, yaitu penerbitan 4 seri SUN dengan senilai total 82,1 triliun rupiah. Surat ini ditujukan untuk yang pertama untuk eselon 1-nya yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Lalu eselon 2-nya yaitu Direktorat Pinjaman dan Hibah. Undangan rapat dengan Bank Indonesia ini membahas kenaikan utang luar negeri Indonesia yang merupakan salah satu bentuk evaluasi kerja di bidang pinjaman. Unit yang bertanggung jawab melaksanakan tugas ini, lingkup Kementerian Keuangan adalah Direktorat Pinjaman dan Hibah yang berada di bawah naungan DJPPR. Selanjutnya yang kedua yaitu eselon 1-nya sama, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, lalu eselon 2-nya yaitu Direktorat Surat Utang Negara, eselon 3-nya yaitu Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara. Nah, unit yang bertanggung jawab atas transaksi SUN dengan cara private placement adalah Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara. Oleh karena itu, Subdirektorat inilah yang memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti surat undangan rapat dari Bank Indonesia ini. Cukup, Siti. Ya. Ya jelas ya. DJPPR ya, teman-teman ya. Ya, Pak. Tadi sudah dibahas di eselon 2-nya. Yang untuk kenaikan utang ada di hibah, pinjaman dan hibah, yang SUN di SUN. Ya, surat utang. Ya, nanti bisa dilihat tuh udah bagus sekali penjelasannya Siti. Silakan lanjut dari OECD. Kemudian yang selanjutnya asal suratnya dari OECD, proyeksi ekonomi dunia yang akan semakin memburuk hingga 7,6% jika ada second wave COVID-19. Masukan kepada pemerintah antara lain, yang pertama memprioritaskan golongan menengah ke bawah yang berisiko jatuh ke jurang kemiskinan untuk mendapatkan bantuan sosial. Yang kedua memaksimalkan penerimaan PPN. Untuk eselon 1-nya yang pertama yaitu Badan Kebijakan Fiskal. Terus untuk yang unit eselon 2-nya mungkin Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, dan untuk eselon 3-nya bidang program analisis kebijakan. Ya, nah, BKF ya, yang pertama ya, karena tadi kan memaksimalkan penerimaan PPN, berarti harus ada kajian terlebih dahulu tentang cara-cara apa yang harus digunakan. Ya, proyeksi ya. Jadi proyeksi itu perlu kita kaji. Jadi kalau ada rekomendasi, teman-temannya bahasanya rekomendasi, proyeksi, itu tindak lanjutnya kita harus teliti ya. Kita kaji lagi. Oke, good. Terus siapa lagi? Salah satu yang terlibat? Dengan bantuan sosial untuk mencegah terjadinya kemiskinan, mungkin ada Direktorat Jenderal Anggaran. Untuk eselon 2-nya mungkin Direktorat Penyusunan APBN. Karena dalam pengadaan bantuan sosial itu perlu disusun terlebih dahulu anggarannya itu yang diperlukan berapa, target-targetnya siapa saja. Ya. Nanti kalau turunnya ke eselon 3, cari direktorat yang subdirektorat yang nangani Kementerian Sosial, mungkin ini ya, ke arah sana ya.
Tunjuk ya. Ya, karena kaitannya dengan bansos kan itu memprioritaskan golongan menengah ke bawah. Nah, menengah ke bawah itu kan orang-orang miskin kan ditanganinya sama Kementerian Sosial gitu loh. Ya. Jadi mungkin perubahannya akan ada di perubahan anggaran Kemensos kalaupun memang ada nanti proyeksi masukan mengenai bantuan sosial. Kemudian terus yang terakhir terkait upaya untuk memaksimalkan penerimaan PPN, ada eselon 1-nya Direktorat Jenderal Pajak, kemudian eselon 2-nya Direktorat Peraturan Perpajakan 1, dan eselon 3-nya Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai. Iya, clear itu. Maksimalisasi penerimaan PPN. Kalau misal kamu mau tambah lagi, nggak hanya di peraturan perpajakan, karena memang dia kan nggak fokus ya bilang ini harus disusun jadi aturan. Kamu bisa ke direktorat yang lain. Coba kamu lihat di kantor pusat itu yang menangani mengenai penerimaan. Bisa di P3, ya kan? Itu ada juga di sana berkaitan dengan PPN, ya. Ataupun TPB, transformasi proses bisnis, itu ada juga yang berkenaan dengan langkah-langkah maksimalisasi penerimaan. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau DJP dibaca lagi ya, tapi ini secara umum ya. Lanjut, ya, karena waktu kita terbatas. Nomor 6. Lanjut ke soal nomor 6, ada Anggita Maharani, staf keuangan PT ABC, yang melaporkan penggelapan pajak yang dilakukan PT ABC karena anjuran dari konsultan pajak perusahaan tersebut. Lengkap dengan bukti-buktinya. Untuk organisasi yang terkait, Pak, yang pertama pastinya ada DJP, dari eselon 1-nya, lalu turun ke eselon 2, ada kantor wilayah, turun ke eselon 3-nya ada bidang pemeriksaan penagihan intelijen dan penyidikan. Ya. Lalu mengenai atau di kantor pusat juga bisa ada tuh. Kalau nggak turun ke Kakanwil, dia turunnya bisa ke mana? Ke direkturnya mana? ke DKP, Pak, Direktorat Kejahatan dan Banding. Bukan, ini kan penggelapan. Intelijen, Pak. Di mananya? Direktorat Intelijen Perpajakan, Pak. Terus? Eselon 3-nya Subdirektorat Intelijen penggalian potensi, Pak. Coba ya. Tadi dia laporannya itu dari PT ya. Jadi dia bisa ke pengorganisasian ya, intelijen penggalian potensi, ataupun dia bisa ke penegakan hukum. Ya, kalau memang itu sudah ada bukti permulaan adanya penggelapan. Jadi nanti lihat aja intinya apa. Jadi nggak jauh-jauh dari sini ya. Kalau dia udah operasi atau penegakan hukum itu biasanya dia sudah ada adanya pengaduan. Nah ini nih. Nah nih pengaduan di bidang penegakan hukum perpajakan. Jadi subdirektoratnya intelijen penegakan hukum ya teman-teman ya. Jadi pengaduan di bidang penegakan hukum perpajakan. Nah boleh di tahap ini juga di kantor pusat terlibat ya mengenai adanya pengaduan penggelapan pajak, yaitu bagian dari upaya penegakan hukum di bidang perpajakan.
dalam rangka penyiapan bahan dan penelaahan usulan kegiatan intelijen. Terus apalagi? Lalu organisasi yang terkait yang kedua ada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Itu karena PPPK ini dapat memeriksa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh konsultan pajak, Pak. Yang bersangkutan nantinya akan diberi sanksi. Ya, bisa ya. Terus? Kamu lupa kaitannya kalau ada penggelapan? Itu kan dari konsultan pajak. Biasanya dibantu dengan inspektorat jenderal. Ya, dalam kaitannya apakah adanya penggelapan itu dilakukan juga oleh oknum kita. Ya, jadi diasistensi oleh Itjen. Bisa ya? Paham ya? Oh ya. Oke, lanjut nomor 7. Lanjut nomor 7 dari Kedutaan Besar Australia, pemberian hibah dari pemerintah Australia untuk menanggulangi pandemi berupa 100 unit ventilator non-invasif ke Indonesia bagi bagian dari paket peralatan medis dan laboratorium kritikal 2 juta dolar Australia atau ditaksir sekitar 19,4 miliar rupiah di posko utama Satuan Tugas Nasional Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan penerbangan Malaysia Airlines dan Brisbane. Lalu mengenai organisasi yang terkait, yang pertama eselon 1-nya ada DJPPR, lalu turun ke eselon 2 ada Direktorat Pinjaman dan Hibah, ke eselon 3-nya ada Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral 1. Lalu alasannya karena surat yang berisi pemberian hibah ini nantinya Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral 1 akan menyelenggarakan fungsi dan pemutakhiran data dan penarikan hibah tersebut serta koordinasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai hibah tersebut. Lalu organisasi yang terkait kedua ada DJPC. Eselon 1 DJPC, turun ke eselon 2-nya ada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu turun ke eselon 3-nya ada bidang pelayanan dan fasilitas pabean dan cukai. Alasannya, bidang pelayanan dan fasilitas pabean dan cukai ikut berperan menindaklanjuti pemberian hibah tersebut dengan cara pemberian fasilitas pembebasan bea masuk. Sebagaimana telah diketahui, atas impor barang hibah untuk keperluan kesehatan mendapatkan pembebasan bea masuk dan atau cukai. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, bidang ini dapat berkoordinasi dengan Direktorat Fasilitas Pelayanan. Selain itu, bidang ini juga berfungsi dalam pemeriksaan barang serta pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean. Ya, oke ya. Jadi kalau untuk barangnya BC, karena dia lewat bandara langsung aja ke KPU BC Soekarno-Hatta, ya kan? Kalau misalnya untuk hibahnya sendiri, pelaksanaan dan juga datanya serta legalitasnya dilakukan oleh Direktorat Pinjaman dan Hibah yang ada di DJPPR. Ada lagi yang terlibat kira-kira? DJP? Nggak ada hubungannya ya. Kalaupun ada kecil sekali, ya. Jadi saya rasa itu sudah cukup. Nomor 8. Untuk nomor 8 ini masalahnya asal suratnya dulu dari orang pribadi yaitu Ayu Kumalasari yang mengadukan bahwa dirinya merupakan istri simpanan seorang kepala KPKNL di Sulawesi dan sudah 3 bulan diterlantarkan dengan lampiran foto-foto kebersamaan mereka. Jadi ini lebih ke nama baik organisasi. Nah, atas surat ini yang terlibat bisa ada dua yang bisa terlibat. Yang pertama di kantor pusatnya itu sendiri. Jadi di eselon 1-nya di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kemudian ke eselon 2-nya kantor wilayah DJKN di Sulawesi. Terus turun lagi ke eselon 3-nya di bidang kepatuhan internal, hukum dan informasi. Nah, alasannya kenapa? Karena memang ini kan yang bermasalah seorang kepala KPKNL, jadi yang memang bisa menindaklanjuti atau memberikan hukuman disiplin kepada kepala KPKN ini adalah di atasnya, yaitu di bidang kepatuhan internal, hukum dan informasi yang berada di kantor wilayah di DKN Sulawesi. Bisa juga yang kedua, bisa juga di kantor pusatnya. Jadi di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara eselon 1-nya, terus eselon 2-nya Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
Terus eselon 3-nya bagian organisasi dan kepatuhan internal. Terus bisa lagi ke bawahnya ke subbagian kepatuhan internal dan evaluasi pemeriksaan. Nanti ditindaklanjuti dan diberikan hukuman disiplin kepada kepala KPKNL yang dilaporkan oleh Ibu Ayu Kumarasari ini. Mungkin itu, Pak. Dan lagi kira-kira yang terlibat tadi yang untuk di kantor pusatnya, di JKN-nya itu, bisa saja dia langsung turun ke sesnya, ses DJKN, ya, kemudian masuk ke biro kepegawaian atau bagian kepegawaian terlebih dahulu. Justru karena ini berkaitan dengan informasi-informasi kepegawaian. Termasuk juga kalau misalnya nanti dia mengarahnya ke hukuman disiplin, itu yang akan memberikan dan melakukannya adalah bagian dari kepegawaian. Ya, kepatuhan internal itu sifatnya hanya untuk melaksanakan atau mengawasi ya yang kayak begini, tapi tidak sampai memberikan eksekusi untuk bagian kepatuhan internal. Jadi memang eksekusinya, pemberian hukuman disiplin, surat teguran, pemanggilan, dan yang lain itu dilakukan oleh bagian kepegawaiannya. Nah, kalau dalam hal ini levelnya kepala KPKNL, maka dia akan larinya ke Kanwil ataupun langsung dari kantor pusat. Kira-kira Ijen bisa terlibat nggak kalau di sini? Bisa ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu, kalau di Ijen itu ada satu bagian yang namanya, saya kemarin bilang, Inspektorat Bidang Investigasi. Nah, investigasi ini berkaitan dengan kepegawaian juga, teman-teman. Jadi biasanya kalau ada simpanan, istri kedua, yang ini dicurigai memiliki harta yang tidak benar, karena dia bisa memiliki istri simpanan ataupun istri kedua. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa terlibat DJKN juga, bisa terlibat pula Setjen. Ya, untuk penanganan ini. Dan kemudian kalaupun nanti dia sampai ke hukuman disiplin, pasti yang akan incas itu adalah Setjen untuk Biro SDM, Biro Sumber Daya Manusia, berkaitan dengan mutasi ataupun pemberian hukuman disiplin. Koordinasinya bisa sampai ke sana. Nah, jadi saya harap teman-teman tuh tadi sekilas bisa menjawab ini, hanya saja berpikirnya itu bisa lebih banyak lagi gitu. Karena kalau misalnya tadi ya, misalnya contohnya tadi si Ayu ini, ya iya KPKNL di DJKN, tapi ada unit eselon 1 yang ngawasin secara lebih besar. Tadi ya saya bilang, pikiran kalian, oh dia bisa aja korupsi karena dia punya istri, itu pasti Itjen. Kemudian tindak lanjutnya itu pasti akan diadministrasikan oleh Biro SDM. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kemudian staf khusus, staf ahli silakan loh. Ya, kalau misalnya Anda bisa membaca itu, staf khusus, staf ahli gitu ya, silakan. Kalau memang bisa dihubungkan. Terutama kalau untuk staf khusus, staf ahli, mereka itu biasa sifatnya adalah sifat-sifat yang permintaan rekomendasi. Ya, rekomendasi, kebijakan, nah itu biasanya mereka akan terlibat. Cukup? Ada pertanyaan berkaitan ini? Jelas ya cara menjawabnya. Jadi bisa berpikir secara holistik, secara keseluruhan. Ya, oke, lanjut soal ke satu kali ya, atau soal kedua deh nih. Ya udah, soal kedua khusus DJP. Ya, ada A, ada B, ada C. Ya kan? Silakan aja secara singkat. Berdasarkan uraian di atas, siapakah unit di lingkungan DJP yang akan ditunjuk oleh Dirjen untuk melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian, sebutkan juga instansi internal Kemenkyu terkait yang bisa diajak kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Sama aja, tapi ini bukan surat, ini sudah ada konteks suatu isu ataupun rencana. Ya, silakan. Oke, baik Pak. Untuk yang kasus yang bagian A, itu ada dua. Yang pertama terkait penyusunan program yang dilakukan untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi pegawainya, itu dilakukan oleh unit internal DJP. Itu eselon 1-nya DJP, eselon 2-nya itu Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, eselon 3-nya itu Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawainya. Kemudian terkait dengan eksekusinya ataupun teknis program pengembangan kompetensi yang telah disusun tadi, itu dilakukan oleh eselon 2-nya Sekretariat Direktorat Jenderal, dan eselon 3-nya itu di bagian perencanaan, pengembangan, dan pemberhentian pegawainya. Terus unit internal Kemenku lain yang terlibat? Ini kan leadership ya.
Iya kan? Program untuk kepegawaian kan, standar kompetensi gitu kan? Untuk Iya yang nggak? DJP-nya. Yang eselon 1-nya itu ada BPPK, Pak. Terus eselon 2-nya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM. Eselon 3-nya bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi. Karena di sini BPPK itu memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang kepemimpinan. Jadi DJP Iya, jadi kalau mau bikin program gitu kan berkaitan dengan pendidikan ya pegawai program-program gaya kepemimpinan itu pasti BPPK terlibat ya. Ya, nanti itu udah benar ya Pusdiklat Pengembangan SDM ya PPSDM. Terus ada lagi? Ini udah tahu standar kompetensi jabatan eselon 3 pasti larinya ke Setjen, ada Biro SDM di sana. Ya, yang terlibat untuk lingkup standar kompetensi. Yang B itu mirip. Silakan. Saya izin menjawab untuk bagian B, Pak. Untuk unit internal DJP yang terlibat dalam penyusunan program pelatihan kepegawaian, yang jelas eselon 1 yang pasti DJP, kemudian eselon 2 ada Direktorat Kisda atau Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Untuk eselon 3-nya ada Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai. Sesuai dengan pasal 646 PMK 217 2018, fungsi dari direktorat ini adalah untuk penyiapan bahan, perancangan dan pelaksanaan sarana dan metode pengembangan kapasitas pegawai. Setelah penyusunan program pelatihan pegawai, maka pengusulan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta penyiapan pembinaan pegawai ini akan dibuat oleh bagian perencanaan, pengembangan dan pemberhentian pegawai eselon 3 dari Sekretariat DJP. Untuk unit eksternal DJP akan dijelaskan oleh Hafid. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai unit lain di Kementerian Keuangan yang bisa untuk melakukan kerjasama dengan DJP itu sendiri terkait dengan kasus yang terdapat di di bagian B tersebut. Jadi yang pertama itu DJP bisa bekerja sama dengan BPKP yang mana merupakan eselon 1 yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BPPK mungkin maksudnya Hafid. Iya, BPPK maksudnya. Maaf. Jadi BPPK ini fungsinya ya seperti yang kita ketahui sendiri, dia menyelenggarakan pendidikan, kemudian memberikan seperti bantuan atau aids di bidang pengetahuan untuk baik bagi pegawai maupun calon pegawai, contohnya seperti kita di IPK Instan. Jadi di eselon 1 selain DJP yang bisa diajak kerjasama, yang pertama adalah BPPK. Kemudian untuk eselon 2-nya itu ada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum. Nah, jadi bedanya dengan yang kasus A tadi, kalau menurut saya, kalau yang A itu dia erat kaitannya dengan kompetensi di bidang teknis seperti perpajakan, contohnya seperti perpajakan. Kemudian kalau yang untuk kasus B ini, menurut saya dia itu lebih masuk ke eselon 2 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, karena program pelatihan kinerja ini tidak termasuk dalam lingkup pengembangan kompetensi SDM secara teknis gitu. Jadi berdasarkan pasal 1928 PMK 2017 tahun 2018, salah satu fungsi Pusdiklat Keuangan Umum yaitu untuk perencanaan, penyusunan, dan pengembangan program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kemudahan umum, kekayaan negara, dan penerimaan keuangan. Oleh karena itu DJP bisa bekerja sama dengan bidang yang berada di bawah Pusdiklat Keuangan Umum dalam perencanaan dan penyelenggaraan program pelatihan bisa kerja. Ya, bisa Hafid.
kalau ke Pusdiklat Umum, walaupun secara fungsi Pusdiklat Keuangan Umum itu untuk selain perpajakan. Jadi kalau misalnya tadi kamu baca ya, ini kan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada pegawai di DJP, itu artinya yang akan handle adalah Pusdiklat Pajak. Meskipun di Pusdiklat Pajak itu nggak hanya materi-materi pendidikannya itu berkaitan dengan perpajakan, tapi dia menangani pegawai-pegawai yang ada di DJP. Artinya di Pusdiklat Pajak pun harus bisa membuat pelatihan untuk pegawai pajak, walaupun skillnya itu adalah bukan skill pajak. Gitu. Jadi program yang sifatnya umum. Tapi kalau Pusdiklat Keuangan Umum, dia lebih ke arah pegawai-pegawai yang akan dilatih itu pegawai yang bukan berasal dari DJP. Jadi dari Setjen, dari Itjen, itu dilatihnya di sana. Jadi saya luruskan sedikit ya. Jadi fokusnya itu eselon 2-nya mungkin ke Pusdiklat Pajak ataupun PPSDM kalau berkaitan pengembangan SDM. Walaupun PPSDM pengembangan itu biasanya relatif kepada pimpinan yang seperti nomor A ya, itu adanya di PPSDM. Ya. Terus apalagi yang terlibat eselon 1 yang lain? Cukup ya kalau berkaitan dengan ini. Cuma tadi di DJP di kantor pusat itu coba dilihat kembali ya. Tadi siapa? Kezia ya, yang akan mengurusi masalah pengelola kinerja. Benar ya, di Kidsda itu oke, karena ada kaitannya dengan pengembangan kompetensi pegawai. Tapi jangan lupa ada SES DJP di sana, utamanya di bagian kepegawaian. Dia juga menangani ini ya untuk masalah kepegawaian yang ada. Nanti dicari eselon 3-nya berkaitan dengan pengembangan pegawai. Itu ada di SES-nya ya, di eselon 3 di SES DJP-nya. Oke, yang C silakan. Baik Pak. Jadi unit lingkungan DJP yang akan ditunjuk oleh Ditjen Pajak untuk melakukan kerjasama terkait poin C ini, yang pertama ada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur untuk eselon 2, dan di eselon 3-nya ada Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai. Jadi sesuai dengan karena ini kan penyusunan program pelatihan pegawai. Jadi itu merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan fungsi dari Subdit Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai. Yang itu yaitu fungsinya ya berupa penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan sarana dan metode pengembangan kapasitas pegawai. Lalu ada lagi untuk unit internal DJP eselon 2-nya selain Direktorat Kepatuhan Internal, ada Sekretariat Direktorat Jenderal. Di eselon 3-nya adalah bagian perencanaan, pengembangan, dan pemberhentian pegawai. Karena tugasnya itu melakukan pengusulan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta penyiapan bahan pembinaan pegawai. Lalu ada lagi terkait kerjasamanya Pak, itu di eselon 2-nya adalah Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Dengan eselon 3-nya yaitu Subdit Kerjasama dan Kemitraan yang memiliki fungsi dalam merumuskan serta mempersiapkan kebijakan teknis kerjasama dan kemitraan DJP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Robert. Kemudian unit internal DJP yang lain tentunya terkait digital forensik perpajakan ini erat kaitannya dengan penegakan hukum. Yang pertama itu eselon 1-nya DJP, yang kedua eselon 2-nya Direktorat Penegakan Hukum dengan eselon 3-nya Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan. Yang kemudian juga di eselon 2 sama juga di Direktorat Penegakan Hukum, tetapi di eselon 3-nya dengan Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti itu sendiri. Kemudian untuk unit eksternal DJP, DJP dapat bekerjasama dengan BPPK untuk eselon 1-nya, eselon 2-nya pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, eselon 3-nya bidang perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang penyelenggaraan, di mana BPK itu tadi yaitu untuk penyelenggaraan, pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi keuangan untuk pegawai di Kementerian Keuangan. Cukup Pak. Ya, oke. Cuma tadi yang di DJP berarti kan yang pertama yang masuknya dia, ini kan dia mau bikin apa sih? Sebenarnya dia tuh bikin pelatihan, ya baca ya, pelatihan, tapi dalam rangka spesifik tertentu. Ya, ini dalam rangka untuk meningkatkan data elektronik
pada pemeriksaan bukti permulaan dalam upaya penegakan hukum. Jadi yang pertama pasti terlibat adalah yang nyusun standar mengenai upaya penegakan hukum. Ya kan, teman-teman? Itu adanya di kantor pusat, yaitu Direktorat Penegakan Hukum. Nanti dicari di sana ya, ada bukti permulaan 1, gitu-gitu yang nanganin memang proses ya ataupun standarisasi mengenai penegakan hukum di bidang pajak. Tadi juga sudah disampaikan yang tadi saya maksudkan tadi di soal yang B itu juga ada di bagian kepegawaian ya, perencanaan pegawai yang akan dilibatkan atau diikutsertakan ke dalam program ini. Itu adanya di SES Dirjennya ya, SES TJP-nya. Ya, kemudian nanti unit yang terkait Persikat Pajak tentunya yang ada di BPPK ya. Paham ya teman-teman ya. Kemudian bisa juga ini kalau kalian berpikir yang lebih jauh lagi, kalau ada kaitannya dengan IT dan lain-lain seperti ini, itu biasanya ada Pusintek di sana ya, untuk kaitannya terhadap dukungan mengenai infrastruktur elektroniknya. Ya, jadi bisa dilihat saja nanti konteksnya seperti apa, itu akan biasanya masuk hubungan dengan Pusintek. Paham ya teman-teman ya? Oke, terakhir yang soal pertama. Nah, soal pertama ini justru yang sebenarnya paling gampang mengenai optimalisasi. Ya, ini join program. Yang saya bilang Kemenq1 itu dia bergabung gitu ya antara adanya sinergitas. Nah, silakan untuk mengidentifikasi terhadap isu strategis RBTK ini. Ya, singkat saja, silakan. Baik, yang pertama eselon 1-nya itu ada DJP. Untuk eselon 2-nya, yang pertama ada Direktorat Transformasi Proses Bisnis, dan eselon 3-nya Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum. Kemudian eselon 2-nya itu ada Direktorat PKP, Potensi Kepatuhan dan Penerimaan. Dengan eselon 3-nya itu Subdirektorat Kepatuhan dan Pengawasan Wajib Pajak. Lalu ada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Eselon 2-nya itu Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Eselon 3-nya Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan. Lalu ada eselon 2 yang berikutnya ada Direktorat Intelijen Perpajakan. Direktoratnya eselon 3-nya Direktorat Intelijen Penggalian Potensi. Karena ini juga terkait dengan optimalisasi penerimaan. Lalu ada eselon 2 Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, eselon 3-nya Direktorat Pengelolaan Data Eksternal. Dan juga ada Direktorat Sitda, Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Direktoratnya adalah Direktorat Transformasi Organisasi. Untuk eselon 1 yang berikutnya akan dijelaskan oleh Agnes. Eselon berikutnya yang terlibat yaitu DJPC. Eselon 2 yang terlibat yaitu Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Investasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan. Itu Subdirektorat Perencanaan Audit dan Subdirektorat Pelaksanaan Audit 1 dan 2, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, kemudian Subdirektorat Strategi Sistem Informasi pada Direktorat Informasi Cukai, lalu Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Cukai, dan Subdirektorat Penerimaan pada Direktorat Strategis. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, eselon 1 yang terlibat berikutnya yaitu DJA, dengan turun ke eselon 2 yaitu Direktorat PNBP, Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, kemudian turun ke eselon 3 yaitu Subdirektorat Potensi dan Pengawasan PNBP, SDAKNP. Kemudian eselon 2 yang terlibat lainnya adalah Direktorat PNBP, Kementerian atau Lembaga. Kemudian turun ke eselon 3-nya yaitu Subdirektorat Potensi, Penerimaan dan Pengawasan KL 1, 2, dan 3. Kemudian
eselon 2 yang lain yaitu Direktorat Sistem Penganggaran. Yang turun ke eselon 3 yaitu Subdirektorat Transformasi Sistem dan Penganggaran. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk unit eselon 1 selanjutnya ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk eselon 2-nya yang pertama ada Direktorat Sistem Perbendaharaan dengan eselon 3 Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan dan Kerjasama Kelembagaan. Berikutnya ada eselon 2 Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dengan eselon 3 Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal. Untuk eselon 1 selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian untuk direktorat berikutnya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan eselon 2-nya adalah Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara lainnya pada Subdirektorat Piutang Negara 1 dan Piutang Negara 2. Mungkin sekian Pak, apakah ada yang ditambahkan? Emang ada DJKN Eno di program ini? Kayaknya nggak ada tuh. Ya, tadi kan udah dijelasin DJP, DJBC, BKF, DJA, DJPB, DJPK. Perimbangan keuangan karena kaitannya dengan belanja dan pajak daerah. Kalau DJKN itu berkaitan dengan kekayaan negara. Jadi memang tidak terlibat ya. Ya kan? Kalau nggak salah, iya apa nggak nih? Bendahara Pemda, peningkatnya kepatuhan Bendahara Pemda itu ada di DJPK, perimbangan keuangan, ya kan? Kemudian 1 ini kan jelas nih penerimaan, piutang macet. Ya walaupun ya piutang macet ini sebetulnya harus dilihat dulu ya, apa yang dimaksud menurunnya persentase piutang macet ini. Apakah piutang macetnya itu memang berasal dari penyertaan modal negara, artinya memang ada di DJKN, ataukah dari mana? Ya, untuk mengenai piutang macet. Kalau piutang pajak atau piutang cukai adanya di DJP dan DJBC. Ya kan? Itu berkaitan dengan pemeriksaan dan penagihan. Tapi kalau yang dimaksud piutang tadi piutang negara, walaupun kalau baca soalnya itu memang tidak ada mengenai DJKN, ya, karena memang hubungannya agak sedikit lain ya. Nah, jadi kalau membaca soal ini itu yang paling jawabannya harus banyak, teman-teman. Tetapi jadi mudah karena yang penting kalian tahu dulu ini tuh ngomongin apa sih join program ini. Join program ini dia mau ngomongin pokoknya bareng-bareng ngurusin penerimaan dalam rangka audit, ya kan ada join analisis, join audit, join investigasi. Kemudian yang C-nya integrated analysis system, sama yang B-nya memiliki data yang lebih komprehensif. Artinya, ketika kalian menjabarkan unit-unit eselon yang terlibat, maka di bawah eselon 1 itu harus tentang yang audit, harus tentang data. Tadi secara besar sudah cukup bagus ya yang disampaikan. Jadi DJP itu memang banyak yang terlibat. Ada DIP-nya, data dan informasi perpajakan, dari sisi untuk dukungan data, ada juga berkaitan dengan auditnya, ya teknik pemeriksaan penagihan maupun DIP, ya intelijen perpajakannya. Paham ya maksud saya? Begitu juga dengan yang ada di eselon 1 yang lain. Tadi juga udah cukup benar yang disampaikan. Ya DJA itu kaitannya dengan penerimaan. Kemudian juga ada PNBP di sana. Ya kemudian pajak belanja pemerintah pusat itu di DJPK. Ya DJPB itu berkaitan dengan bendahara Pemda, bendahara pemerintah. Paham ya teman-teman? Ada yang mau ditanya? Cukup ya, saya rasa. Jadi seperti itu kira-kira nanti UAS-nya. Jadi pesan saya adalah Anda bisa membaca kembali ya, menyiapinlah kira-kira slide-nya mana-mana yang akan kalian baca. Dan kalau misalnya bacanya kantor pusat DJP, eselon 2-nya, eselon 3-nya dilihat lagi. Ya, jadi nggak akan keliru di sana. Dan saya nggak akan terlalu gimana, maksudnya eselon 3-nya mesti benar, yang harus misalnya PP1 terus harus ini. Tapi paling nggak arahnya kalian udah dapat sampai ke eselon 2-nya.
Kira-kira kayak gitu. Termasuk juga Anda bisa menalarkan kemampuan nalar organisasinya itu sampai ke yang lebih upscale sedikit, bisa ke staf khusus, bisa ke staf ahli, ataupun bisa ke eselon 1 yang lain yang ada di Kementerian Keuangan. Walaupun masalahnya itu kalian bisa upscale lagi. Oh, ini tuh pasti akan ngarah ke sana karena pasti akan ada upaya ini. Ini konsekuensinya akan ada ini. Jadi bisa menjawab lebih komprehensif. Paham? Ya, itu modalnya ya untuk UAS. Jadi relatif lebih mudah dari UTS-nya sebetulnya. Hanya tinggal kalian fokus saja. Tapi kalau jawabnya ngalor ngidul, cuma jawabnya tadi 1, terus nggak kena, ya salah. Gitu ya. Nggak bisa ngubunginnya sama sekali, nggak ada dasarnya, ya salah. Gitu. Bisa tiba-tiba tadi tentang kepegawaian, Anda bilangnya tentang kepenerimaan atau ke transformasi sumber daya, kan nggak nyambung. Paham ya maksud saya? Jadi logikanya di sana. Ya, saya rasa itu saja teman-teman kelas 6 1 yang saya banggakan dan saya cintai. Kita sudah menyelesaikan seluruh pertemuan kita sampai dengan pertemuan ke-14. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerja keras adik-adik semuanya. Selamat menempuh UAS ujian terakhirnya. Mudah-mudahan sisakanlah tenaga ya untuk menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Saya yakin dan saya percaya kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Kemudian Anda bisa melanjutkannya kepada wisuda, Anda bisa lulus dari kampus ini, dan selanjutnya mudah-mudahan Anda bisa segera bergabung. Ya, saya tunggu Anda di Kementerian Keuangan. Ya, kita mudah-mudahan bisa bertemu di hari-hari yang lebih baik tentunya ya. Walaupun sekarang saya mungkin nggak tahu nih seberapa ganteng Yusril, kalau aslinya seperti apa gitu ya, karena memang kita belum pernah bertemu. Tetapi mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik. Saya titip betul teman-teman nilai-nilai yang sudah kalian pelajari, sadar nggak sadar, ya suka nggak suka, sebenarnya di STAN itu kalian sudah belajar banyak tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan. Karena STAN memang mengajarkan itu dari kampusnya. Ya, kampusnya yang punya Kementerian Keuangan ini sudah mengajarkan kepada kalian nilai-nilai Kementerian Keuangan. Anda tahu pentingnya integritas, Anda tidak berani menyontek, Anda tidak berani menginjak rumput, gitu ya. Anda melaksanakan semua penugasan dengan baik, ya. Itulah pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang kita perlukan. Jadi kalau Anda masih merasa Anda tidak berintegritas, tidak jujur mengerjakan tugas ataupun mengerjakan ujian, Anda merasa sering mengeluh, Anda merasa tidak total dalam mengerjakan ujian ataupun tidak total dalam mengerjakan setiap penugasan, malas-malasan, itu bukan jiwa Kementerian Keuangan. Ya, jadi kalian sudah berlatih itu dengan baik, jangan cepat puas dengan hasil ini. Kalau misalnya sudah lulus nanti, ingat untuk kuliah lagi. Ya, ingat untuk bisa melanjutkan kuliah. Saya pengen D4, saya pengen S1, saya pengen S2 dan selanjutnya. Di Kementerian Keuangan, di DJP, teman-teman, orang pintar itu banyak. Sangat pintar itu semuanya pintar. Ya, tetapi kunci dari keberhasilan adalah bagaimana Anda bisa jujur, Anda bisa menjadi diri Anda sendiri, dan Anda tidak pernah berhenti belajar. Dan yang paling utama adalah soft skill Anda, kemampuan Anda untuk memimpin, kemampuan Anda untuk bisa menerima diri Anda, dan kemampuan Anda untuk bisa mengembangkan kapasitas Anda. Saya titip itu ya, saya yakin dan saya percaya sama teman-teman 61 ini, ya selama 14 pertemuan ya ada lah yang nakal-nakal dikit, yang agak-agak males dikit, biasa sebagai manusia gitu ya. Tetapi yang penting kalian tuh selalu pengen maju gitu ya, dan apa ya, mungkin hidup itu kan kita ada yang bilang hidup itu cuma ngejalanin takdir aja, menjemput takdir, kemudian menerima takdir itu. Ya, tapi yang saya mau bilang bahwa segala sesuatu itu bisa diupayakan. Jadi kalaupun saya melihat teman-teman gitu ya, punya misi, punya mimpi, ya teruslah bermimpi. Ya, boleh hidup itu bermimpi. Ya, nggak masalah kalian tuh punya mimpi. Dan selalu ingat, kalaupun gagal, hidup tuh kan ada aja ya kerikil-kerikilnya, kerikil 1, kerikil 2, gitu, pengen lanjut kuliah, tiba-tiba nikah, pengen nikah, tiba-tiba suami pindah tugas, macam-macam hidup itu masalahnya. Tapi ya sudah, gitu loh ya. Jadi tetap semangat ya.
teman-teman tetap sebagai seorang yang juga pernah berkuliah di prodi yang sama, saya paham betul ilmu-ilmu kalian yang sudah kalian pelajari, itu mudah-mudahan semuanya bisa diaplikasikan ya. Jadi mewakili STAN, mewakili Kementerian Keuangan, saya mengucapkan saya bangga dengan kalian gitu ya. Kalau di semester awal, maksudnya masih awal-awal gitu ya, pasti saya selalu bilang ke mahasiswa saya gitu, nggak apa-apa loh kalau misalnya nggak ada yang bangga sama kalian. Nggak apa-apa kalau misalnya masih banyak orang yang meremehkan kalian, masih banyak orang yang menganggap kalian kecil, it's okay. Nggak apa-apa, saya yang bangga sama kalian. Jadi saya ucapkan selamat melanjutkan selamat ya menyelesaikan perkuliahan di kampus kita. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang mungkin saya perbuat selama 14 pertemuan ini, dan nanti saya minta tolong ya kalau misalnya nanti kalian ngisi kuesioner dosen, kalau ada yang panjang esainya tuh tolong ditulis aja ya kesan-pesan itu supaya saya bisa baca itu. Jadi kalau misalnya ya nggak mesti kalian, karena saya juga akan dapatnya nggak tahu siapa yang ngirim, tapi at least itu menjadi sebuah sebuah refleksi bagi saya, sebuah saran, sebuah kenangan juga bagi saya. Nah, buat yang pengen cita-cita jadi dosen sambil jadi pegawai, ya mudah-mudahan semua terwujud. Ya, semoga kalian kita semua bisa membahagiakan diri dan orang-orang yang kita cintai. Sukses terus buat teman-teman ya. Saya akhiri semuanya. Ini biasanya mau screenshot dulu foto atau gimana? Biasa kalau pertemuan terakhir. Izin foto, Pak. Iya, Tapi silakan. yang fotoin Ardi, Pak. Silakan. Siapa yang mau fotoin? Saya, Pak. Ya, silakan Ardi. Ya, saya hitung ya. Bentar. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Udah, Pak. Oke, terima kasih Kartika ya. Kartika belum, Oh. baru on cam. Siapa itu? Biar aja kita semua yang off cam ya. 1, 2, 3. Udah, Pak. Oke, terima kasih, tepuk tangan loh buat semuanya teman-teman kelas 61 yang mungkin kuliahnya jadi momen-momen yang penting ya, karena nanti kalau kalian kerja tuh pasti teman itu udah makin berkurang, ya tapi itulah namanya hidup. Jadi yang saya mau bilang, enjoy the process, selamat berproses ya teman-teman, selamat bertumbuh, nikmati setiap prosesnya, dimanapun kalian berada nanti, selama hati kalian sama maka rasanya sama saja. Di Papua, ya, di Maluku, di Medan, di Jakarta, selama hati kalian sama, maka rasanya akan sama saja. Sukses untuk semuanya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses untuk ujian dan good luck for your endeavor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.